Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai reformasi tahun 1998. Saya akan menjelaskan tentang materi reformasi 1998. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, dan agama dalam suatu masyarakat dan negara di Indonesia. Kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Dalam hal ini, reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan perubahan drastis yang merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya pemerintah saja. Ada juga pengertian reformasi menurut para ahli oleh Sudarmayanti. Menurut Sudarmayanti, reformasi merupakan proses upaya sistematis terpadu komprehensif ditunjukkan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik. Ada juga dari Sinambela dan kawan-kawan. Menurut Sinambela dan kawan-kawan, reformasi secara teoretis adalah perubahan di mana kedalamannya terbatas, sedangkan keleluasaan perubahannya melibatkan seluruh masyarakat. 6 agenda reformasi 1998. Yang pertama ada supremasi hukum. Itu dinilai belum tercapai karena hukum di negeri kita masih berpihak pada uang yang punya dalam tanda kutip. Yang kedua ada pemberantasan KKN. Yang dimaksud KKN di sini bukan kuliah kerja nyata ya, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Buat teman-teman yang belum tahu, kolusi adalah kerjasama secara rahasia, ilegal, dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri didasari rasa kesukaan dan kecenderungan, bukan karena kemampuan untuk memegang suatu jabatan. Korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara. Yang ketiga ada mengadili Soeharto dan kroninya. Itu sudah dilakukan, namun menurut saya itu hanya separuh jalan. Bob Hasan dan Tommy Soeharto sudah mendapatkan hukumannya, tetapi kita belum pernah melihat Pak Harto duduk di bangku terdakwa. Kemudian ada amandemen konstitusi. Amandemen ini sudah berhasil, tapi sekarang orang-orang malah berdebat kembali ke konstitusi yang awal, yang asli. Namun ada yang mengatakan agar diperbaiki lagi saja. Dulu kan orang berpikir yang perlu diubah adalah yang berkaitan dengan presiden saja. Yang selanjutnya ada pencabutan dui fungsi ABRI. Menurut saya sudah. Hal yang jadi masalah buat saya sekarang adalah ABRI masih melakukan bisnis. Namun saya lihat negara belum punya kemampuan untuk memberikan kesejahteraan pada militer. Lalu kita juga melihat ada usaha-usaha tertentu di kalangan militer untuk kembali membangkitkan dui fungsi. Misalnya dengan organisasi teritorial. Dulu organisasi teritorial itu sebenarnya program Amerika. Namanya Secret Mission, sebuah strategi melawan komunisme lewat masyarakat. Namun lama-lama Orde Baru tidak hanya menggunakannya untuk melawan komunisme, tapi untuk mengawasi masyarakatnya sendiri. Ini yang saya takutkan kalau itu terjadi lagi. Yang terakhir ada pemberian otonomi daerah. Sekarang Indonesia punya 34 provinsi dan lebih dari 440 kabupaten. Padahal pemberian otonomi daerah itu semata-mata hanya memperluas kekuasaan saja. Makanya sekarang orang bilang kalau dulu rajanya di pusat, sekarang di daerah-daerah. Bupati itu seringkali menganggap keputusan di pusat itu tidak berlaku di mereka karena mereka merasa dipilih rakyat. Akan tetapi otonomi itu memang memberi kebebasan. Pemilu dilakukan untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan untuk menegakkan demokrasi. Di era Orde Baru telah terjadi beberapa kali, yaitu 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Nah, di mana setiap pelaksanaan pemilu, Partai Golongan Karya
yaitu Golkar, selalu mendominasi pemenangan. Hal tersebut karena elemen pemerintahan atau pegawai negeri diharuskan memilih Golkar atau golongan karya. Krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada 1997 yang cukup besar dan dipicu dari krisis keuangan. Hal tersebut dimulai ketika nilai tukar BET mata uang Thailand terhadap dolar Amerika. Penurunan nilai kurs menyebabkan nilai utang luar negeri Indonesia yang sebelumnya sudah jatuh tempo menjadi membengkak. Jatuhnya nilai kurs BAT selanjutnya menular di seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Era Orde Baru menerapkan sistem sentralistik dan militeristik. Hal ini dilakukan untuk menjaga status quo pemerintahan sehingga seluruh unsur masyarakat dan bangsa sangat tergantung kepada negara. Akibat penerapan sistem tersebut, kemampuan unsur masyarakat dan bangsa diabaikan, sehingga terjadi perilaku yang tidak wajar di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat dan negara. Pola paternalistik juga menumbuhkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sementara hubungan bertumpu pada presiden dan menimbulkan penilaian bahwa presiden merupakan cerminan dari sistem itu sendiri. Sehingga jika figur tunggal kekuasaan jatuh, maka sistem atau rejim tersebut juga jatuh. Terbukti dengan lengsernya Soeharto akibat pergolakan masyarakat yang tidak terkendali. Gerakan anti kemapanan muncul dari unsur yang terpinggirkan oleh rejim Soeharto, misalnya Orde Lama, lawan politik, dan kalangan muda yang memiliki paham sosialisme dan Marxisme, sehingga memunculkan sebagai dorongan dari keinginan rakyat. Berikut tujuan reformasi yang perlu diketahui. 1. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa. 2. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. 4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain. Oke, jadi masa reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Jadi pada masa itu merupakan masa dari kebebasan pers dan dikuranginya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tinggi di negara. Masa ini dimulai pada masa Presiden Habibie menjabat hingga pada saat ini yaitu Presiden Joko Widodo. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun materi. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.